Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid ini dalam rangkaian sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan memang tugas kita niku ibadah, kalau enggak ritual yang sifatnya non ritual, salah satunya majelis ilmu. Dan ini harus kita langsungkan terus menerus sampai Allah memanggil kita, mewafatkan kita di atas ilmu tentunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi kita, yaitu tafsir As-Sa'di sampai di tafsir surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 dengan 11 ayat dan turunnya di kota Makkah. Jadi memang 130 niku banyak yang turunnya di Mekah. Kita baca bareng-bareng dengan ikuti. Mungkin dia sampun hafal. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi hari kiamat ada beberapa penyebutan. Ada disebut Yaumuddin, kemudian ada juga Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ada juga Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan. Kemudian ada juga Yaumut Taghabun. Kemudian ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu hari di mana pada waktu itu manusia itu seperti apa ya? Aneh-aneh ini kenapa bahasa Jawa ini? Aneh-aneh lah Ron. Nek kula ngertase aneh-aneh niku tanduran niku sing ten lapangan niku sing nek ketemu angin bisa terbang niku. Aneh-aneh. Aneh-aneh napa Pak Arto? Jadi kayak kembang tanaman itu. Nggih, mirip ngoten niku. Kapas, mabur, mubal. Jadi begitu goncangan manusia itu wah karu-karuan. Dan itu pun bisa dilihat sekarang nih. Artinya ketika ningali berita ada gempa yang gede kayak di Thailand kemarin, orang berlarian. Atau mungkin dulu pernah gempa Jogja, tsunami Aceh. Ya, sebenarnya itu gambaran puzzle-puzzle yang Allah nampakkan itu. Bahkan nanti itu barengan.
nggih tsunami, nggih gempa, nggih gunung meledos, komplit gitu. Nggih napa lemah meletek ya. King langit enten sing ceblok. Jadi bener-bener napa maju kena mundur kena. Dan insya Allah ketika jenengan masih dalam posisi seperti ini, kiamat tidak akan terjadi dalam kondisi seperti ini. Jadi kiamat itu akan muncul ketika orang itu sudah jelek semua, hampir semuanya jelek. Karena orang yang baik sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan kemudian gunung yang segede itu pun itu akan berterbangan berhamburan kayak bulu. Jadi nggih wulu niku mabur. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi isyatir radiyah, dia akan berada dalam keadaan kehidupan yang diridhoi. Kita terjemahannya memuaskan. Artinya dia senang. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, ditimbang enteng. Nanti dalam sebuah hadis itu orangnya gede tapi timbangannya itu enggak lebih berat daripada seekor lalat, enteng banget. Wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, nama neraka. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Hamiyah itu yang membakar-bakar itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya ayat 1 sampai 3 Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, hari kiamat. Maka Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Disebut ini karena hari kiamat amat menggelisahkan, merisaukan manusia karena huru-haranya. Jadi nanti setiap penamaan itu ada sebabnya. Misal tadi disebutkan sebagai Yaumiddin, maka disitulah hari di mana orang itu akan dibalas. Ada nanti juga disebut sebagai Yaumul Mahsyar, itu berarti hari di mana orang akan dikumpulkan. Ada juga disebut sebagai Yaumul Ba'ats, di mana orang itu akan dibangkitkan. Nah, ini disebut sebagai Al-Qari'ah karena pada hari itu orang itu galau dengan kegalauan yang luar biasa dan mereka berhamburan ke sana kemari enggak karu-karuan. Karena itu Allah mengagungkan perihal hari kiamat dengan firman-Nya Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi pemilihan kata Al-Qari'ah itu karena huru-haranya yang luar biasa. Makanya nanti ada ulama niku bikin kitab niku nek diterjemahkan Indonesia niku kitab Indonesianya judulnya Huru-hara Hari Kiamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terjadi, enggak akan ada gunanya lagi kekayaan yang sedemikian banyak, enggak akan ada lagi gunanya pangkat jabatan yang sedemikian tinggi, enggak akan ada gunanya lagi logam mulia yang ditumpuk-tumpuk sebanyak apapun. Makanya pada ayat-ayat yang sebelumnya, ayat surat-surat sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana orang-orang yang berlebih-lebihan itu dikritik habis-habisan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim summa la tarawunaha ainal yakin summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kuburan kamu tetap jadi orang lalai. Kalla saufa ta'lamun, benar-benar kamu akan melihat apa yang telah kamu perbuat. Summa kalla saufa ta'lamun, dan seterusnya. Maka kemudian datanglah Al-Qari'ah ayat atau surat berikutnya. Di situ sebagai pengingat, dan memang dakwah Nabi di Mekah ini kan surat Mekah Makiyah. Kemarin juga surat Makiyah. Surat-surat ini memang sengaja membahas langsung urusan keimanan, agar mereka mau berpikir kalau kamu nggak ikut jalan yang benar, kamu mau nyari apa ini? Hartamu nggak berguna, maka jabatanmu nggak berguna, sukumu nggak berguna, dekenganmu nggak berguna. Oleh karena itu maka Allah mengingatkan benar-benar tentang kerugian orang yang hanya mengumpulkan harta, kerugian hanya pada orang yang bermegah-megahan, kerugian pada orang-orang yang membanggakan nasab keturunan, sukunya, dan seterusnya. Kemudian pada ayat 4-nya yauma yakunun nas, pada hari itu manusia kal farasil mabsus, seperti anak-anak yang bertaburan, atau di sini disebut sebagai belalang-belalang yang berterbangan. Berarti polaron ya, aneh-aneh. Nanti saya carinya aneh-aneh artinya apa. Yang sebagiannya menumpuk
seperti gelombang di atas sebagian yang lain. Jadi tumpang undung, tumpang tindih. Kemudian tidak tahu hendak menuju kemana, jadi mubal, mabur. Kayak ya mungkin kayak laron bener. Jadi kayak laron nek medal dari lubang dengan mabur tuh ke arah yang kemana-mana, mubal atau semut yang kalau dengan ganggu dengan nopo, nek mau diganggu ya, semut itu nggak boleh dibunuh. Itu mubal dari sarangnya. Kemudian bila neraka dinyalakan, mereka pun berdesak-desakan ke arahnya karena lemahnya pengetahuan mereka. Atau serangga niku nek enten nyala. Misalkan sabin ya sawah. Niku kemudian diuripke lampu tindir. Dia berpikir niku adalah cahaya. Ya memang benar niku cahaya, didekati. Seret begitu sampai situ kena api. Nah, maka pada hari itu manusia digambarkan keadaannya seperti itu. Jadi gempa di sini, banjir di sana, gunung meletus sebelah sana, melayu dari sini, di sana ada, lari ke sini ada, bingung. Akhirnya ngumpul yang tengah keblukan kabeh bluk gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan inilah kondisi manusia, orang-orang yang katanya adalah orang yang berakal. Artinya pada hari itu akalnya sudah tidak bisa menyelamatkan dia dari semua yang Allah sedang siapkan, yaitu hari kiamat yang mengerikan. Kemudian yang kelima, dan gunung-gunung yang diam dan kokoh kemudian menjadi kal ihmil manfus, seperti bulu-bulu yang berhamburan, yaitu seperti bulu yang diterbangkan. Kan enten bantal niku isine boten kapuk, isine niku bulu. Nah, memang sengaja orang-orang barat itu ke bantal niku mungkin kok kongelan golek kapuk terus diisi bulu. Nah, nek sakniki kan isine busa. Busa ini kan sintetis. Nek yang bulu sama kapuk itu kan bulu itu dari ayam atau unggas, kapuk dari tanaman gitu toh. Nah, karena kapuk itu udah jarang, ayamnya juga mungkin bulune entah dibuat apa gitu. Nah, sakniki diisi busa gitu. Nah, maka disebutkan di sini bahwasanya bantal yang berisi bulu niku nek digebuk-gebuk terus ada yang sobek itu bisa mubal itu. Nah, digambarkan seperti itu. Seperti bulu yang diterbangkan dan berubah menjadi amat lemah sekali dan tidak yang sekali yang bisa bertaburan hanya karena angin yang kecil. Jadi saking lemahnya niku kena angin kecil itu terus mubal mabul. Nah, istilahnya tepat. Kemudian watarul jibala tahsabuha hamidatan wahiyya tamurru marras sahab, pada Quran surat An-Naml ayat 88. Dan kamu akan melihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap berada di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Jadi gunung niku kan temancep niku ten bumi, tiba-tiba gunung niku diumbul kemudian mabur digel gitu. Nek mboten gitu ceblok bluk gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sempat Allah ancamkan ketika ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum say'an idda. Telah kamu datangkan perkataan yang penuh kedustaan. Takatus samawatu yatafattarna minkum. Hampir-hampir langit itu kami jatuhkan. Nanti dapat gitu. Kemudian takatus samawatu yatafattarna minkum, kemudian watan sakul ardu, dan bumi kami belah. Kemudian watahirul jibalu hadda, dan gunung kami gerakkan kemudian kami hancurkan. Deal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah ancamkan. Kenapa? Anta auli rahmani walada, karena kamu mengucapkan Allah itu punya anak. Jadi ketika ada orang yang menyatakan Allah itu punya anak, Allah itu murkanya tuh udah pol jani. Tapi karena di ayat itu disebutkan Ar-Rahman, maka proses itu ditunda nanti sampai harinya, yaitu hari kiamat. Makanya di sini sudah dijelaskan tentang kiamatnya, maka di hari ini itulah terjadi, hari kiamat itu maksudnya. Makanya kemudian pada Quran surat An-Naml ini tadi dikatakan watarul jibala tahsabuha hamidatan fahiya tamurrus sahab. Dan kamu lihat gunung itu, kamu sangka dia itu berada di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Kemudian setelah itu berubah menjadi debu yang berterbangan lalu terhempas karena dibenturkan tadi, kemudian tambah berhamburan hingga tidak bersisa satupun yang bisa dilihat. Pada saat itu maka neraca amal ditegakkan dan manusia terbagi menjadi dua golongan.
yaitu mereka yang berbahagia dan mereka yang celaka. Ini prosesnya tersingkat ya, atau disingkat ya, karena mengikuti ayat di sini. Jadi sebenarnya setelah kiamat orang semua mati, nah kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, lalu dibangkitkan. Nah, pas kiamat itu sangkakala pertama terjadi kiamat, yang kedua dibangkitkan. Begitu sudah dibangkitkan, dikumpulkan, nah baru masuk ke yang 6 dan 7 ini, ayat 6 sampai 7. Fa amma man sakulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti harus banyak-banyak berbuat kebaikan, yaitu orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman, siapkan bekalmu untuk hari esok. Nah, persiapan bekal kalau mengacu ke ayat ini seolah-olah cuma suruh nambah amal baik. Padahal termasuk dalam penyiapan bekal itu mengurangi kedoliman. Karena kedoliman nanti dalam bab orang-orang yang bangkrut itu akan mengurangi pahala. Jadi orang-orang yang banyak berbuat dolim, entah menghina, mencaci, menuduh, membunuh, memukul, mengambil harta orang lain, nanti orang-orang yang didolim itu didatangkan 1, 2, 3 tergantung jumlahnya. Nek dia punya bawahan banyak, ya makin banyak yang didatangkan kalau didolimi banyak. Kan saya enten tau ngoten niku, dadi misal mandap tuh bantuan saking pemerintah pusat, misal satu orang miskin misal 1 juta disunat itu kecamatan, kelurahan, RT, RW, mudah-mudahan demikian boten ya. Nah, mungkin dugi orangnya tinggal nompo setengah. Nah, itu kan dolim kabeh. Termasuk yang napa pertalit didol pertamak niku kan. Nah, niku ya dolim. Nanti datangkan mungkin barangkali coba sing tekake dengan barang niku sing wis tuku pertamak pertalit bayar pertamak niku. Nah, nanti orang-orang yang didolimi ini akan diberikan pahala dari orang dolim ini. Nek duwe, ya mesti duwe, kalau orang beriman itu mesti duwe rakyatan sholat, puasa atau apalah itu dibagikan. Ternyata pahalanya habis, orang yang didolimi masih banyak yang ngantri, dosa orang-orang yang terdolimi diambil, dipindahkan. Makanya ayat ini memang seolah-olah bunyinya cuma nambah kebaikan, tapi kalau kita perdalam lagi dengan dalil-dalil yang lain, itu kita juga diminta untuk mengurangi kedoliman. Jangan sampai hidup kita terbingkai dengan kedoliman. Nah, maka ketika timbangan kebajikan kita berat, maka fahuwa fi isyatir radiyah, itulah orang yang dalam kondisi yang menyenangkan, yang dia itu puas gitu loh dengan apa yang dikerjakan. Makanya hari ini kita harus bersusah payah. Makanya Nabi mengingatkan hari ini al-yaum, hari ini itu yaumul amal bila jaza, hari untuk beramal tanpa balasan. Wal ghadan, dan nanti itu yaumul jaza bila amal, hari panen amal, panen balasan dan tidak bisa lagi beramal. Apalagi ya udah bareng-bareng kiamat. Kalau belum kiamat misalnya dengan sedormian, nah masih mungkin putranya mentransfer pahala melalui doa, melalui sedekah dia untuk jenengan dan seterusnya. Tapi nek sudah kiamat, maka nggak ada satupun yang bisa saling tolong menolong dalam hal ini, kecuali nanti masuk di wilayah syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya Sa'di menafsirkan fi isyatir radiyah, kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan itu adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan, fi jannatin na'im. Nah, jadi beliau menafsirkan itu. Dan tentu sebelum sampai ke surganya, orang itu kalau udah ditimbang, kok timbangannya apik, seneng sih itu. Sama kayak kita kalau dulu sekolah ujian, kok kemudian keluar nilai lembaran itu, nilainya bagus, ya kita sudah seneng duluan. Apalagi nanti pengumuman lulus dan nggak lulus, ternyata kita lulus, tambah seneng lagi. Bila pas didelok lulus ternyata urutan paling dhuwur gitu kan, termasuk yang pinter itu, wah tambah seneng lagi. Udah gitu dipanggil lagi sama kepala sekolah, dikatakan kamu dapat PMDK loh, tambah seneng lagi. Jadi dan sekolahnya melaku koyo-koyo pengen jinjit gitu kan. Nah, karena semua prestasi terkumpul sama dia gitu kan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum masuk surganya orang beriman sudah bergembira. Dari mulai hisab yang mudah, ternyata timbangannya nggih baik, ternyata diberat amal kebaikan dan seterusnya, makin gembira sampai nanti puncaknya masuk surga. Kemudian ayat berikutnya, ayat 8 sampai 11-nya, wa amma man khaffat mawazinu. Nah ini, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti bisa jadi dia orang kafir, orang musyrik, orang munafik, atau mungkin ya orang Islam yang bangkrut tadi loh. Jadi ngakune Islam yang tahu sholat, atau ngakune Islam ya sholat, ya poso, ya zakat, tapi kemudian yang didolimi banyak banget. Yang jenengan ngertos yang Pak Hakim yang ditangkap itu kan salah satunya Kiai Kartosuro itu terkenal dermawan. Asal ada sambatan apapun, dia lomo. Mau urusan pengajian, mau urusan sosial, kemasyarakatan, kebudayaan, pokoknya dia donatur dan ringan dia dalam keluar.
tapi sing ditokke benda haram, uang haram. Sehingga yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, sia-sia. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka ketika orang itu timbangan keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya, alias kebaikannya ringan, maka fa'umuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu tempat kembali dan tempat tinggalnya adalah neraka yang diantara namanya adalah hawiyah. Neraka baginya menjadi seperti dapat disebutkan karena anak itu umumnya balik dan boe. Maka orang-orang yang amalnya ringan itu otomatis balik dan rokok. Makanya surga ini disebutkan dalam banyak ayat itu diwariskan, uristumuha, kami wariskan kepada siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga orang-orang yang enggak bertakwa itu ya punya warisan ya bukan surga, neraka. Makanya nenek moyang kita Nabi Adam itu pernah tinggal di surga, terus beliau meninggalkan keprabonnya gitu loh. Nah, beliau akan kembali ke sana. Sekarang beliau ada di langit menunggu anak cucunya nanti bareng-bareng masuk sana. Walaupun nanti yang mimpin pertama kali masuk surga itu Nabi Muhammad, tapi mereka yang satu jalan dengan leluhurnya dalam konteks kebaikan dan keimanan nanti akan ikut masuk ke keprabonnya, yaitu yang disebut dengan surga. Adapun anak cucu yang bandel, yang brengkele, ya kafir, ya musyrik, munafik tadi, atau ngaku Islam atau sholat, atau Islam sholat tapi banyak mendolimi orang sehingga dia akan menjadi orang bangkrut, maka ya keprabonnya bukan yang surga, tempat pulangnya bukan yang surga, neraka. Makanya dibahasakan wa ummuhu hawiyah, maka imboknya itu neraka hawiyah. Sehingga tabiatnya kayak anak kecil otomatis balik dan boe. Enak apa sithik golek imboke, butuh duit golek imboke, arep nopo njaluk nopo golek imboke gitu kan. Nah, itulah nanti orang-orang yang gagal di dunia otomatis ke sana. Makanya jangan sampai kita gagal. Kenapa? Di sini disebutkan karena seperti ibu yang selalu menemani. Sehingga disebutkan juga dalam Quran surat Al-Furqan ayat 65, inna adabaha kana ghoroma. Sesungguhnya adabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, ajur mumur, luar biasa mengerikan. Dan tidak ada lagi pertolongan kalau udah konteksnya orang kafir, munafik, musyrik, itu udah gak bisa keluar dari sana. Tapi kalau orang muslim yang kemudian dia bermaksiat, maka Allah masih mungkin untuk memaafkan dengan syafaat-syafaat yang nanti ditebarkan untuk mereka yang beriman. Kemudian ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah induk otaknya berterbangan di neraka. Ada yang berpendapat seperti itu. Nanti otaknya nanti mabur-mabur di neraka ambiar itu. Yaitu dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi terjungkir. Jadi misalnya iki piyaine ngadeg ngeten, diwalek terus juncalke terus neraka roh gitu sirahe pecah. Ada yang berpendapat seperti itu menurut Syekh As-Sa'di. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Maka ini adalah pengagungan perihal neraka. Artinya ketika Allah menyebutkan, tahu nggak kamu ini apa, tahu nggak kamu ini apa, ini Allah menginginkan agar kita memberikan perhatian lebih. Jangan sampai kemudian alah apa biasa, rapopo, ranggagas, jangan. Nah, Allah kemudian menjelaskan tentang hal itu yaitu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, yaitu yang panasnya sangat dahsyat. Panasnya yaitu melebihi, dalam hadis disebutkan 70 kali panasnya api dunia. Dan semoga kita dilindungi Allah dari semua ini. Gampangannya ngeten Bu, kalau ten dunia niku enten gunung berapi, konon katanya, kula nggih dereng nate dudul itu. Konon katanya lahare niku panasnya bisa 2000 sampai 10.000 derajat Celcius. Nah niku nek ping 70 berarti kan 70.000 derajat Celcius. Nek misal wedhus gembel niku kula nggih maca, kula nggih dereng nate ngrasake. Niku panase katanya niku 400 derajat Celcius. Niku nek enten menungso ten ngandhape ngoten. Niki terus enten wong lewat. Wedhus gembel niku lewat. Wedhus gembel niku sing sama gunung niku lho. Mboten wedhus gembel sikile papat niku mboten. Sing ten dhuwur niku awan niku, tapi niku kabut panas. Lewat sret ngoten. Niki wong ini gosong 400 derajat. Nah, makanya jenengan bisa bayangkan kalau kemudian ikut dipengke 70 gitu kan. Berarti kan 28.000 derajat. Mung mboten gosong meneh wis dadi areng. Makanya
nanti dalam bab neraka itu ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu neraka itu dibersihkan. Jadi nanti syafaat itu ada 6 urutannya. Yang pertama syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua syafaat dari as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan Nabi dan Islam total tanpa syarat kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad. Yang ketiga syafaat para syuhada. Yang keempat syafaat para solihin, yaitu mudah-mudahan jenengan. Nah, kemudian yang kelima ini syafaat dari Allah. Nah, syafaat dari Allah ini menghabiskan orang-orang yang beriman di neraka. Jadi orang-orang beriman ning yo cok maksiat lali tobat ngoten niku, tapi bukan dosa kesyirikan nggih. Niku diselamatkan, dikosek neraka orang-orang yang beriman walaupun imannya cilik sithik gitu kan, sekecil apapun, sekecil darah niku benda terkecil lah. Cilik banget walaupun nanti dalam konteks orang Arab darah niku butiran pasir, tapi nek dalam konteks ilmu fisika darah niku diterjemahkan oleh ahli fisika itu atom, satuan terkecil dari massa atom gitu. Padahal nanti dalam atom niku ada inti atom. Nah, pokoknya ini ilmu fisika. Nah, di situ disebutkan bahwasanya dikosek itu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dikeluarkan semuanya dari neraka. Dan begitu dikeluarkan udah bentuknya udah kayak areng gosong, lalu kemudian dituang ke sungai kehidupan Nahrun Hayah. Di situ kemudian tukul lagi, hidup lagi, kulitnya yang gosong balik lagi, tapi disisakan tanda di lehernya. Dan tanda itu bisa dilihat oleh orang ahli surga. Dan mereka masuk surga terakhir diberikan nikmat 10 raja dunia, jek ditambahi ngampun dan bidadari 2, terus bar niku apa yang diminta diberi, apa yang diinginkan diwujudkan, dan enten dane meleh dengan mereka kemudian diberikan gelar oleh ahli surga sebagai jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Nah, niku rahmat Allah. Jadi ketika Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman itu 1% dibagikan di muka bumi, orang beriman, orang kafir dapat, manusia, binatang, tumbuhan dapat, itu cuma 1%, yang 99% nunggu panjenengan semua. Hatta umpami ada orang Islam sing ning donya mbiyen ngidap-idapke uripe kebangetan ra karo-karuan, maka itu pun tetap akan dikeluarkan dari neraka. Hanya saja karena ini 6 tahapan, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Misal ini jedanya sehari. Nah, sehari di sana itu 1000 tahun ten mriki. Artinya nek jenengan gadah pengarep-arep ampun sing mburi dhewe, gak apa-apa kerek dhewe. Lah kerek dhewe diobong sik 6000 tahun. Nanggo tahun dunia kan pun entek-entekan. Makanya tadi dikatakan adabnya itu benar-benar adab yang membinasakan. Inna adabaha kana ghoroma. Jadi adab yang membinasakan, ajur-ajuran. Makanya yang paling baik yang selalu harus kita ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini sepaket, jangan dipisahkan. Ya Allah, saya minta surga, selamatkan dari neraka. Karena neraka aja kok ngenteni 6 dino, 6 detik atau sedetik aja itu bukan perkara yang mudah, saestu. Makanya kan jangan masih ingat Abu Thalib itu adabnya karena enggak mau bersahadat, otomatis dia tidak pernah menjadi orang beriman. Adabnya kaki ngidak neraka, pluk, kotaknya melepuh, luduk. Nah, itu yang paling ringan. Kebayang sing paling berat seperti apa. Makanya jangan pernah ya kayak orang-orang jahil itu yang mengatakan rapopo ning rokok delok kok ditulungi karo Habibku. Pun niku pun ngayal ngedabrus mboten usah dirungokke nggih niku wong ngimpi. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang terbaik selamatkan dirimu dan keluargamu, menyelamatkannya pakai ilmu, ada di majelis ilmu, dibacakan Quran dan Sunnah, dengan pahami, dengan amalkan pelan-pelan, istiqomah, insya Allah berakhir di jannah. Wabillahi mengatakan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum